Halo, selamat datang kembali di channel Profesor Parno bersama gua Duison. Di video kali ini kita akan coba membahas mengenai salah satu case dalam mendeteksi anomali. Seperti beberapa video sebelumnya gua sudah coba jelaskan secara umum. Nah, di kasus yang akan gua angkat adalah bagaimana cara mendeteksi botnet. Mendeteksi botnet ini sangat bermanfaat ya. Ya, bukan hanya untuk mengamankan resource kita gitu, resource sistem kita dari aktivitas-aktivitas robot atau aktivitas sebuah bot, software-software otomatis yang terjadi karena adanya botnet. Tapi juga bermanfaat untuk menghindari kebocoran data, diseminasi data-data penting, apapun datanya sebenarnya, supaya tidak keluar dari sistem kita. Itulah beberapa manfaat atau kepentingan kenapa kita harus melakukan deteksi terhadap botnet. Apa itu botnet? Jadi seperti namanya ya, bot dan net, botnet. Nah, yang obvious ini adalah yang udah clear banget adalah netnya itu adalah network ya, atau jaringan keterhubungan antara sistem kita. Untuk bot itu sendiri secara umum dia bisa dibilang adalah sebuah tools, program gitu ya, software khusus, agen misalnya. Agen yang dibuat otomatis gitu ya, namanya program ya. Program kan biasanya ya automated lah. Yang harus kalian tahu contohnya dari bot itu apa? Ada bot yang umum dan positif banget digunakan yaitu chatbot ya. Atau misalnya bot-bot yang diimplementasikan menggunakan machine learning, artificial intelligence yang bisa kalian perhatikan di marketplace, Tokped, Bukalapak gitu ya. Dia bisa memfilter gambar-gambar ya. Dia menggunakan ML itu untuk memfilter gambar, memfilter konten. Makanya di marketplace itu nggak ada lah gambar-gambar porno di situ. Apa juga yang mau dijual gitu. Nah, dia kan nggak mungkin adminnya hapusin satu-satu. Nah, dia menggunakan yang namanya machine learning. Itu semacam bot juga ya di marketplace untuk digunakan sebagai filter. Bot juga bisa digunakan sebagai alat crack sebuah password atau PIN ya. Itulah kenapa ada CAPTCHA sebagai solusi dari bot untuk yang digunakan untuk melakukan brute force attack. Untuk kasus botnet ini, si penyerang itu bermaksud untuk mengubah host, server, target gitu ya, korban dengan cara menyisipkan malware, malicious software, yang mana bot yang ditanam itu dimaksudkan untuk melakukan pekerjaan yang diinginkan oleh penyerang. Jadi botnet itu ya software, agen, tools yang automated yang dibuat oleh penyerang, software developer, lebih tepatnya malicious software developer untuk melakukan apa-apa yang mereka inginkan gitu ya. Mereka mau nyuri data, mereka mau jadiin PC kita zombie untuk melakukan banyak hal, misalnya download film ya, itu yang paling nggak penting sih, atau mining Bitcoin atau cryptocurrency lain. Oleh karena itu si botnet ini umumnya terkoneksi dengan CNC server atau ya hostnya si penyerang gitu ya, karena nanti komen ya, namanya juga CNC ya, jadi perintahnya nanti akan ada di sana. Jadi yang sudah tertanam botnet itu nanti akan dapat perintah dari CNC dan terserah si CNC-nya ngasih perintah seperti apa. Nah, beberapa objektif dari botnet yang bisa kita kenali yaitu email spamming ya. Ini yang umum dan sering terjadi, spam email, mencuri data, bodohin orang gitu ya, biar dia ngeklik something, terjebak gitu dalam perangkap yang dibuat, atau distributed denial of service, DDoS
Ya kita mau drop suatu service, bikin drop website, drop service apapun itu, biasanya service-service yang penting sih yang diserang. Kalau nggak penting ya nggak usah diserang, ngapain diserang gitu. Selanjutnya ada cryptocurrency mining, ya Bitcoin atau Ethereum atau apapun itu, biar PC atau target itu melakukan mining ya, mining biar resource-nya lebih banyak, jadi dia nebar botnet gitu. Yang keempat, password cracking, ya seperti yang gue jelaskan tadi, bisa juga dengan menggunakan resource kita, resource dari target untuk melakukan password cracking. Selanjutnya ada credit card cracking dan pencurian data. Ini yang mungkin paling final dari sebuah serangan ya, mencuri data gitu. Data-data yang penting tentunya. Dalam organisasi tentu hal-hal ini adalah hal yang krusial ya, karena resource kita dipakai atau lebih parah data kita diambil. Seperti banyak kasus kebocoran data yang sedang booming di beberapa tahun kebelakang ini di Indonesia. Apalagi kalau perusahaan nyimpen data yang sensitif atau dikecualikan gitu ya. Rahasia lah gampang, konfidensial. Data pengguna, BPJS yang bocor, pengguna Tokped, Bukalapak, bocor, nomor HP, nomor KTP. Nomor KTP sebenarnya yang paling krusial karena kalau udah dapat nomor KTP, apalagi dapat foto selfie dengan KTP, dapat foto KTP-nya ya bisa dipakai untuk berbagai macam hal sekarang ya. Karena hampir semua financial market, misalnya bank, perbankan, ataupun belanja online gitu, pakai hal-hal kayak gitu untuk menjadikan akun premium biasanya. Nah, akun premium itu nanti bisa ngapain aja gitu kan, upgrade akun. Nah, kita dalam hal mengidentifikasi botnet ini tentunya kita perlu tahu gimana sih kill chain dari botnet itu sendiri. Botnet kill chain terdapat beberapa proses yang dilakukan sebelum akhirnya botnet itu dikatakan terdapat dalam sistem gitu, maksudnya tertanam dalam sistem. Yang pertama, yang pasti malicious software-nya itu akan terinstall di target. Setelah terinstall, bagaimanapun caranya, misalnya dia menggunakan metode download software, misalnya kita PC target pakai installer palsu gitu, misalnya installer PDF Adobe palsu, dia install Adobe tapi di beberapa code sebelum atau sesudahnya dia mendownload sebuah file atau mendownload sebuah aplikasi yang isinya adalah malicious software, sehingga dia install Adobe sekalian install si malicious software-nya juga gitu ya. Makanya itulah kenapa kita perlu memastikan bahwa setiap software yang kita download adalah berasal dari situs resmi. Setelah malicious software-nya terinstall, ya seperti yang saya bilang, connect ke CNC server atau connect ke host dari penyerang. Komennya dari sana. Dari situ udah terserah si penyerang mau ngapain, tapi mungkin saja yang terakhir adalah si botnet ini akan menginfeksi ke host lain yang ada dalam satu jaringan. Namanya juga botnet ya. Selanjutnya ini ada hal-hal penting yang perlu dilakukan dalam mendeteksi botnet. Jadi botnet tidak menggunakan setup service yang mencurigakan. Yang kedua, botnet perlu terhubung dengan CNC server. Jadi kita harus tahu dulu botnet ini dua hal ini ya. Jadi sering pembuat botnet itu menyembunyikan servisnya pada setup yang umum. Misalnya ketika malicious software-nya menggunakan protokol HTTP, ya dia pakai port 80 gitu, nggak di custom misalnya 80, nggak dibikin yang aneh-aneh, karena biasanya filter atau misalnya IPS IDS itu melakukan filter terhadap port-port custom yang di luar protokol pada umumnya. Jadi kayaknya si botnet ini akan menjadi sebuah service yang normal gitu di IDS atau IPS kita. Nah, botnet juga biasanya akan berhubungan langsung dengan CNC server untuk menerima perintah, komen, apa yang perlu dieksekusi,
apa yang mau dia lakukan terhadap target. Biasanya juga finally dia akan mencuri data sih, misalnya kalau dia perlu data itu gitu. Nah, fenomena-fenomena ini biasa disebut dengan beaconing ya. Beaconing, spellingnya apa? Beaconing. Nah, beaconing itu apa? Beaconing ini bisa kita identifikasi dengan memerhatikan beberapa hal. Yang pertama, menggunakan long term session. Jadi ya botnet ini pasti dia ngeset membentuk sebuah sesi yang lumayan panjang. Tapi kan nggak mungkin nih session ini bisa long term. Apa yang harus dilakukan? Nah, yang dilakukan adalah pertukaran data terus menerus. Nah, mereka ini butuh koneksi long life ya, atau keep life connection semacam itu. Dan biasanya apa yang mereka lakukan adalah mereka mengirimkan paket kosong pada koneksi. Jadi agar si koneksi atau sessionnya itu tetap bertahan gitu ya. Jadi dia kirim terus secara terus menerus paket kosong gitu, biar keep live connectionnya tetap ada gitu. Nah, jadi kita bisa melihat kalau ada pertukaran data yang mencurigakan dari host korban target ke CNC server. Nah, tapi tentunya hal ini nggak akan semudah itu. Nah, akan sering ketemu false positif pastinya. Karena penyerang punya berbagai cara untuk mengelabui atau melakukan kamuflase terhadap serangannya. Itu yang perlu kita waspadai. Karena biasanya penyerang itu one step ahead dari orang yang diserang. Kalau ya nggak one step ahead ya nggak akan keserang. Jadi perlu upaya-upaya tambahan, misalnya seperti analisa statistik, analisa time series misalnya gitu ya, dan perhitungan statistik lain dalam upaya kita menemukan komunikasi yang anomali. Jadi intinya apa ya, perlu dilakukan preliminary activity, aktivitas preliminary, maksudnya ya beberapa analisa tambahan sebelum melakukan deteksi pada botnet. Untuk video kali ini sebagai pengantar saya rasa cukup. Nextnya kita akan hands on bagaimana cara membuat botnet detection menggunakan Python dan menerapkan metode-metode dari artificial intelligence, khususnya machine learning ataupun deep learning. Oke, cukup sekian. Jika bermanfaat silahkan di like dan share ke teman-teman. Kalau kalian ingin ikutin terus video dari Profesor Pano, silahkan klik subscribe untuk mendukung channel ini, dan loncengnya juga bisa dipencet untuk mendapatkan notifikasi dari setiap aktivitas upload video baru dari channel Profesor Pano. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.